Oke teman-teman, hari ini saya akan mengeluarkan sebuah video, dan untuk video kali ini atau yang dibahas kali ini yaitu Sumatera Utara. Nah, yaitu di Tanah Karo nih, tepatnya di daerah Liang Melas Dortes atau LMD. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali karena di daerah situ ini sangat terkenal sekali yaitu pertaniannya. Yaitu buah jeruk ini sangat manis nih jeruknya. Ya, ini sangat terkenal sekali sih tentang daerah situ. Dan apa hubungannya untuk video atau tentang bahasan daerah Tanah Karo ini? Nah, ini pada kemarin ini ya. Nah, ini Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo ini telah berkunjung di daerah situ. Dan di situ, nah ini sangat ramai sekali dan banyak warga-warga berantusias untuk menyambut kedatangannya Bapak Joko Widodo. Nah, karena kecintaannya pada masyarakat ke Bapak Joko Widodo. Nah, karena Bapak Joko Widodo, nah di situ pernah menorehkan yaitu sebuah pembangunan jalan raya yaitu untuk menghubungkan perekonomian atau transportasinya. Dan sepanjang jalan yang dibangunnya itu di dalam pemerintahannya waktu itu, nah, ini sekitar 37 km. Nah, sangat luar biasa sekali. Makanya pada masyarakat semuanya di daerah situ saking cintanya kepada Bapak Joko Widodo, dan juga berkerumun, berbondong-bondong, juga bersaliman, juga berfoto-foto bareng dan berdiskusi di situ. Dan tidak itu aja. Nah, di situ di daerah situ juga dibangunnya. Nah, ini di daerah Tanah Karo ini. Nah, ini sebuah monumen Bapak Joko Widodo yang mengangkat tangannya dan membawa jeruk. Nah, sangat luar biasa sekali. Inilah saking cintanya masyarakat daerah situ untuk mencintainya Bapak Joko Widodo. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali untuk video-video kali ini. Nah, ini seperti biasa dibahas dan komentar oleh teman kreator kita yaitu Opung Parabela. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan pembahasan atau komentarannya Opung Parabela, mari kita langsung dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Menjua-jua man kita Kerina. Menjua-jua. Jadi kalau Batak Toba itu namanya Horas, tapi kalau di daerah Karo namanya menjua-jua. Jawabannya menjua-jua. Luar biasa. Kenapa Opung Parabela berpenampilan seperti ini? Karena Bapak Joko Widodo datang ke daerah kami, daerah Karo. Beliau datang ke ke daerah Tanah Karo, daerah Sumatera Utara, bukan di Jawa Tengah ya. Ya iya dah, Tanah Karo, Wak, Sumatera Utara itu. Ya, jadi kita bisa lihat ya, mungkin di beranda YouTube kalian atau di beranda TikTok kalian bisa melihat bagaimana membludaknya masyarakat ya, yang ingin berbondong-bondong berfoto dengan Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Masih ada yang berani bilang ini settingan. Kemarin waktu Bapak Joko Widodo nerima tamu ya, dikatakan itu settingan, dibayar. Uni Lubis, mana Uni Lubis? Ketua redaksi IDN News mengatakan kenapa masyarakat datang ke sana, karena ada pembagian. Karena ada bansos. Iya. Kau tengok dulu banyaknya saudara-saudara kami ini yang di daerah Tanah Karo, ku tengok di situ nggak ada satupun yang nerima bansos. Nggak merinding kalian lihatnya itu, Luar biasa itu. Ya, Dokter Tipa, kau kalau mau bawa masa, nah ini dari daerah Karo banyak. Iya. Masa yang kau bawa kemarin itu ke Polda Metro Jaya belum ada apa-apanya itu. Masyarakat yang kau hasut untuk membenci Bapak Joko Widodo itu jumlahnya belum seberapa. Iya. Kau tengok ini para pencinta Joko Widodo di daerah Tanah Karo, kalau bukan karena cintanya kepada Bapak Joko Widodo, nggak akan mungkin mereka berduyun-duyun datang untuk melihat kedatangan Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Luar biasa. Itu dia. Dan tahu kalian ya,
kenapa Bapak Joko Widodo menyempatkan untuk datang ke daerah tersebut, ya? Kalau nggak salah nama daerah tersebut Liang Melas Datas, disingkat dengan LMD, ya. Karena begini ada sejarahnya. Jadi pada tahun 2021 kalau nggak salah itu bulan Desember, ya, Bapak Joko Widodo menerima kedatangan beberapa orang petani dari daerah tersebut, ya, karena petani-petani tersebut ingin mengungkapkan keluh kesah mereka, ya, mengungkapkan keluh kesah mereka, yang ingin mengatakan bahwasanya, Pak, desa kami itu jalannya itu rusak parah, sepanjang 37 km itu rusak parah, sehingga ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat, kan begitu. Nah, tahu kalian, dengan keluh kesahnya itu, mereka datang dengan membawa 3 ton jeruk. Coba, dalam keadaan keluh kesah sanggup membawa 3 ton jeruk. Berarti kalau misalnya dalam keadaan senang, itu bisa 300 ton itu dibawa. Ke istana dibawa. Iya. Nah, inilah semangat yang ingin ditunjukkan oleh teman-temanku dari daerah Karo, ya. Mereka ini menunjukkan bahwasanya walaupun kami dalam kesusahan, tapi kami masih bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini lewat pemberian jeruk itu secara simbolik kepada Bapak Joko Widodo di istana. Iya. Ini enggak, ya, coba bayangkan kalian. Pemerintah sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin menciptakan lapangan kerja, membawa bangsa ini ke arah pembangunan yang lebih baik lagi, dan paling nyata-nyata, ya, Bapak Presiden Joko Widodo itu berhasil membawa kita daripada maut dan kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Iya. Ijazah palsu dipertanyakan. Dokter Tipakai beritandu menjua-jua kam, arkai kam. Ise gelar do tipa. Sopo iki saiki aku jengkel lagi opo iki ngomong Batak. Kan biasane basa Jawa. Iya. Aku ngerti. Nek kalau basa Batak, basa karo kowe, aku ngertine piye? Ya itu kan derita lu. Iya. Kenapa kau tidak belajar bahasa Karo? Ya, jadi itu dia, ya. Dan kalian tahu, ya, ternyata pada tanggal 21 Desember pada 20 Desember 2021 akhirnya Bapak Joko Widodo merespon dengan baik, dan Bapak Joko Widodo melalui pemerintah daerah, ya, melakukan pembangunan jalan sepanjang 37 km. Oleh karena pembangunan jalan tersebut, maka perekonomian boleh semakin meningkat, pertanian boleh didistribusikan dengan baik, ya, dan juga, ya, tingkat kesejahteraan masyarakat itu semakin luar biasa. Nah, wajar, ya, Bapak Joko Widodo yang diundang, bukan Egy Sujana. Apalagi Roy Suryo. Iya. Rismon. Apa jasamu untuk kampungmu? Bapak Joko Widodo kampungnya di Solo, tapi bisa dibangun di Tanah Karo. Walau ujung-ujungnya, iya kan? Iya. Satu di Solo, tapi satu di Tanah Karo. Sanggup dia bangun. Rismon, kau bangun apa di Belige? Rosuryo, kau bangun apa di Jogja? Egy Sujana, kau bangun apa di Jawa Barat? Dokter Tipa, kau bangun apa? Amin Rais, kau udah bikin apa? Anies Baswedan udah bikin apa? Ferry Amsari bikin apa? Iya. Refli Harun bikin apa? Rocky Gerung bikin apa? Kalau kalian memang betul-betul, ya, dicintai masyarakat, ada karya tangan kalian, ya, kalian yang diundang, bukan Jokowi. Simpel kan? Iya. Itu dia. Jadi apa lagi yang mau kita sangkal lagi dari kecintaan Bapak Joko Widodo kepada Tanah Karo? Iya. Ingat, Bapak Joko Widodo, ya, beliau itu menganggap masyarakatnya itu bukan rakyat, bukan sapi perahan, tapi beliau melihat masyarakatnya itu sebagai anak-anaknya. Makanya Opung Parbelak dan juga teman-temannya kemarin datang ke Solo kan langsung dikasih makan.
Jadi kenapa Bapak Joko Widodo memberi makan orang-orang yang datang ke rumahnya, yang datang ke rumah beliau, memberikan paling tidak teh manis, paling tidak bisa berfoto bersama. Karena Bapak Joko Widodo itu tahu ya bahwasanya rakyat rindu dekat dengan beliau. Rakyat nggak rindu dekat Roy Suryo. Rakyat nggak rindu dekat Degi Sujana. Rakyat nggak rindu dengan Purnawirawan yang kemarin itu bikin petisi. Rakyat nggak rindu di sampingnya Rismon, nggak rindu. Yang rindu itu ya itulah masa-masa yang dibawanya ke Polda kemarin. Ini Uni Lubis bilang karena ada sembako, karena ada bungkusan, kau itu sedang merendahkan masyarakat Indonesia, Uni Lubis. Bermarga pula. Iya kan, kemarin si Rismon, setelah itu Maiken. Sekarang Uni Lubis. Tapi ini tidak mewakili marga Lubis semuanya ya. Oknum. Itu dia. Jadi memang inilah jahatnya mereka. Dan tahu enggak kalian ya? Kalian tahu enggak ya? Aku dapat bocoran ya. Jadi ini foto-foto yang kutayangkan ini biar tahu kalian. Ini bukan kuambil dari TikTok ini, bukan. Tapi ini kuambil dari salah seorang sahabat yang selalu dekat dengan Bapak Joko Widodo 24 jam. Siapa Bung? Gak perlu kalian tahu itu. Dikirimnya foto-foto tersebut dia kan. Ih, masih di sini, Bapak masih di sini Bang, Sumatera Utara. Serius gue bilang begitu. Iya. Oke, ya aku akan angkat tentang Bapak dulu besok. Gue bilang begitu. Ya kan, jadi ini video-video eksklusif ini biar tahu kalian, bukan dari TikTok kucomot itu. Iya. Bukan dari YouTube itu. Dari siapa pun ada lah. Nanti kalau ku bilang orang dekat enggak percaya kalian. Roy Suryo kalian percaya, Opung Parbela nggak kalian percaya, kan udah parah itu. Nah, ya, dan kalian tahu ya, ternyata di daerah Liang Melas Datas LMD ya dibangun sebuah patung Bapak Joko Widodo, luar biasa. Wow, luar biasa. Ya, patung itu ya posisinya tangan kiri memegang keranjang jeruk, tangan kanan mengepal, dan sebagian bawahnya tidak ada bentuk kaki, tapi bentuk api yang menyatakan atau melambangkan semangat kepemimpinan. Wow. Nah itu dia, rakyat kalau sudah cinta kepada pemimpinnya, ya kadang-kadang seperti itu cara mengekspresikannya, bikin patung, ya kan? Sama seperti rakyat yang ada di NTT, betapa sayangnya rakyat yang ada di NTT kepada Bapak Joko Widodo, sehingga di atas bukit dibuatlah sebuah patung Bapak Joko Widodo, luar biasa. Rosuryo, udah ada yang bikin kau patung? Ada rupanya patung bentuk Rismon, patung bentuk Amin Rais ada bikin, ada patung bentuk Egy Sujana. Udah ada yang bikin patung Rizal Fadila yang lagi ketabrak motor. Makanya gue bilang, udah berbuat apa kalian rupanya sehingga apa yang dilihat diingat masyarakat dari kalian? Itu aja yang kalian ributkan. Sekarang begini, ku bilang, kalau memang betul-betul palsu ijazah Bapak Joko Widodo, ya kan, walaupun palsu tapi dia sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun. Nah kalian ijazah kalian asli, katakanlah 100 kali lebih asli daripada yang asli. Udah apa kalian bikin untuk bangsa ini? Hah? Logika dulu kawan, logika dulu. Itu makanya aku bilang ya, Rismon di Bali ada nggak patung Rismon? Nggak ada. Di Jogja ada patungnya siapa? Patung Roy Suryo? Nggak ada. Iya kan? Terus di Jawa Barat ada patung Egy Sujana? Nggak ada kan? Gimana Rama Sarita ini patungnya di mana letaknya ini? Aku nggak tahu, di Jawa Barat bukan, di Jawa Tengah bukan. Rama Sarita cocoknya di mana patungnya ini? Alah, ya tapi itu gimana mau dibilang ya kan?
Bapak Joko Widodo itu sangat dicintai semua suku bangsa yang ada di bangsa ini, yang ada di Indonesia ini. Cuman satu suku yang nggak suka sama Bapak Joko Widodo. Apa itu, Pung? Kaum Yaman. Ya kalau itu kan lain lah dulu, itu bukan bagian kita itu. Namanya juga orang Nompang. Ya pantas lah nggak suka Nompang. Makanya mereka itu panas ya hatinya karena apa? Bukan dari mereka yang jadi presiden. Iya. Ange. Kok mulai rasis kok, Pung? Kita tidak rasis, tidak. Karena apa? Karena mulut mereka lah yang bikin kacau bangsa ini cuman gara-gara masalah ijazah. Nah, ya, jadi waktu itu Bapak Joko Widodo beberapa hari menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, ya, bagaimana meningkatkan ya hasil pertanian, bagaimana juga caranya itu karena keluhan mereka itu banyaknya hama, ya, dan mereka itu diskusi dengan Bapak Joko Widodo kira-kira apa ya solusi ya untuk menghadapi hama, kan begitu. Nah, sementara Bapak Joko Widodo juga banyak juga serangan hama. Iya. Jadi kalau masalah hama, masalah menanggulangi hama, orang-orang di daerah perkebunan jeruk itu tepat sekali bertanya kepada Bapak Joko Widodo. Karena beliau pengalaman sekali mengatasi hama. Itu spesialisasinya itu. Makanya hama-hama itu sebentar lagi masuk ke dalam toples. Tapi toplesnya terbuat dari jeruji besi. Ya, tepat sekali kalau aku bilang, ya kan? Karena kemarin waktu itu aku lihat ya Bapak Joko Widodo itu memberikan toples-toples, ya. Bagaimana caranya? Nggak tahu ke toples itu fungsinya apa, tapi pokoknya untuk penanggulangan hama lah. Udahlah, percaya aja sama Bapak Jokowi. Kalau masalah hamanya udah spesialisasinya itu. Aduh, iya kan? Mau hama apa? Hama wereng, hama tikus, ya, hama anjing kurap. Bisa biar tahu kalian. Hama apa? Hama bunglon, hama kadal gurun. Selesai dibikinnya itu. Aduh, ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temanku di daerah Karo. Luar biasa. Ya, top ya di daerah Karo, yang ada di Brastagi, daerah Kabanjahe, ya, yang di daerah, pokoknya daerah Tanah Karo semuanya itu ya, luar biasa kalian TOP. Ya. Dan kalian tahu patungnya tersebut itu terbuat dari tembaga, bukan dari semen. Mahal itu pembuatannya itu. Tahu kalian? 2,6 miliar. 2,6 miliar ini tidak dari dana pemerintah, bukan dari dana pemerintah itu. Patung tembaga Bapak Joko Widodo ini adalah hasil dari swadaya masyarakat semuanya. Dan bisa diperkirakan ini bisa tahan bahkan 10, 20 sampai 50 tahun. Iya. Enggak seperti patung bambu yang dibikin si Anies. Berapa ratus juta itu, Pak? Iya. Dananya itu, nggak nyampe setahun dibongkar. Ini baru namanya karya. Iya. Ini enggak, patung bambu bentuknya pun bentuk orang mesum. Trotoar dicatnya warna-warni. Jalan dilubangi di mana-mana. Dengan alasan sumur resapan. Begitu datang banjir, kebingungan menjawab masyarakat. Banjir itu, air itu jangan dialirkan ke laut. Masukkan lagi ke dalam tanah. Kalau datang kau ke kampung kami, kau langsung digidikan muncung itu. Asal aja kau ngomong kau. Ya kan, coba-cobalah bikin sumur resapan di Gunung Sebayak. Di Gunung Sinabung bikin sumur resapan dulu. Itu Gunung Sinabung di daerah Karo, kan begitu. Ya, ini baru namanya mahakarya. Lihat, nggak pakai uang negara. Ini patung bambu pakai uang negara. Bentuknya pun kayak begitu. Ada pula bikin tugu sepatu.
Kucek ke dalam nggak ada kaos kakinya. Ini pula diharapkan mau jadi presiden. Mbak, ngeri kali provokasimu hari ini, Bung. Nampak kali kau sedang melakukan penjegalan dia di tahun 2029. Nggak perlu dijegal itu, mana sanggup itu 2029 itu. Iya. Ada rupanya partainya. Ada rupanya uangnya. Ada rupanya masanya. Siapa maksudmu, Bung? Adalah orang sana. Itu dia. Dan 2,6 miliar itu ternyata ya sebagian itu dari menantunya sendiri. Ya, adalah Bapak Bobi Nasution sebanyak 500 juta. Itu sumbangan secara pribadi ya, bukan uang dari Kota Medan kemarin, bukan. Bukan uang dari kas daerah, bukan. Banyak kali uangnya, Bung. Dari mana itu? Kalian kiranya Bobi Nasution itu nggak punya bisnis? Ada bisnisnya itu, Masalah gelengnya 500 juta itu. Sama kita nyari 50 tahun 500 juta nggak dapat. Ya kan, itu makanya. Iya. Jadi salut kali aku melihat cintanya saudara-saudaraku yang dari Karo, ya, sangat cinta kepada Bapak Joko Widodo, dan cintanya terbalaskan dengan kedatangan Bapak Joko Widodo sekali lagi. Iya. Luar biasa. Bapak Joko Widodo datang dong ke Bali. Sekali lagi datang dong. Aduh ya. Ngapain ke Bali, Bung? Kampung si Rismon. Mana tahu ada masyarakat di sana mau membangun patung si Rismon, biar Bapak Joko Widodo juga ngasih donasi. Tugu Rismon, iya kan, patung Rismon. Kalau Bapak Joko Widodo megang jeruk ya, patung Rismon megang ijazah. Tangan kiri megang laptop. Aduh, udahlah, nggak berbuat, ributnya paling banyak. Mana itu yang kemarin katanya ke luar negeri udah pulang. Ada pula mantan presiden cuma 2 periode, sok-sok nyenggol lah. Salah, Bung, bukan 2 periode, Bung, 2 tahun. 2 tahun. Kalau 2 periode pun nggak apa-apa lah, masih selevel. 2 tahun, Bung, 2 tahun. Yang milih pun bukan rakyat. Siapa itu kayak kupena? Alah, coba bayangkan kalian ya. Ini adalah penghargaan yang luar biasa kalau kita sudah dibuatkan patung. Sama seperti lukisan ini. Ini penghargaan yang luar biasa ini, biar tahu kalian. Ini karya seni, ku bilang sama kalian, ada yang nawar ini 100 juta nggak ku lepas. 200 juta nggak ku lepas. 300 juta nggak lepas. Ya kan, ada 5 miliar biar ku lepas. Nggak lah ya. Kalau ini namanya seni. Seni itu ya tidak bisa dinilai dengan uang. Itu dia. Luar biasa kan, ini dari Wim Hendricks ya. Wim Hendricks seorang seniman dari Yogyakarta. Bayangkan kalian, dari Yogyakarta melukis Opung Parbela yang orang Sumatera Utara. Aku mikirnya apa nggak ada objek lain yang mau dilukisnya di Jogja sana. Jauh kali dia melukis orang Sumatera. Iya kan? Begitu banyak model-model yang ganteng di Jogja sana. Hidungnya mancung, badan tinggi. Iya kan? Kulit putih. Haruslah Opung Parbela yang dilukis coba. Sampai AR Mahmud pun juga kepengen dia. Baru teman-teman di YouTuber Nusantara bilang sama didekatinya beliau, "Pak, aku kapan Pak dilukis, Pak? Kapan aku dilukis, Pak?" Sampai sekarang mereka itu agak sakit hati sama aku, kok Opung Parbela aja dilukis, kami nggak dilukis. Tapi beliau ya akan ikut kita ke IKN. Wow.
Ya, beliau akan ikut kita ke IKN, Bapak Wim Hendricks ini promosi, ini pasti dong promosi. Orang udah dibikinkan lukisan, masa nggak dipromosi? Jadi beliau ingin meringankan langkahnya ya untuk pergi ke IKN bersama dengan kita semuanya dengan membawa alat lukis. Wow. Dan jangan sampai lupa ya, Opung Parbelak dan juga teman-teman lainnya ya, kita semua akan berangkat ke IKN kemungkinan besar tanggal 16 Agustus 2025 dan sampai dan sampai tanggal 20 Agustus kita akan berada di IKN semuanya. Ya. Dan juga Opung Parbelak ingin mengucapkan terima kasih yang sudah mulai memberikan perhatiannya kepada Opung Parbelak. Dan juga kalau kalian masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri juga ada nomor telepon untuk kalian hubungi. Nah, dan jangan lupa ya, Opung Parbelak juga sudah bikin kaos untuk gelombang sekarang dan 10 sudah jatuh ke tangan Martin di Kota Medan. Martin yang kemarin ngirim puisi itu ya, Bung. Iya kan. Setelah ku bacakan puisinya kan, di WA-nya, Bung, ku belilah kaosmu itu 10 kan. Senang kali dia dibacakan puisinya. Padahal aku baca puisinya bercandanya. Iya kan? Enggak serius sekali pun aku bacanya itu. Coba bayangkan kalian. Puisi pakai persen-persen. Ada pula bak mandi di dalam puisi itu coba. Tapi gara-gara puisinya itu viral, biar tahu kalian, pesan dia 10 biji. Iya. Nah, bagi kalian ya yang ingin bagi kalian yang ingin memesan ya baju Opung Parbelak ya. Jadi ada Opung Parbelak, di atasnya ada NKRI harga mati. Pokoknya baguslah, top lah. Ya, segera WA ya ke sebelah kiri ya. Karena apa? Karena membantu Opung Parbelak untuk berangkat ke kota ke IKN. Nanti kalau misalnya aku cuma minta-minta doang, nanti dibilang pengemis. Padahal aku bukan minta-minta. Harganya berapa, Pung? Harganya itu ya sekitar 200.000 belum ikut ongkir. Mahal kali, Pung. Kenapa bisa mahal kali? Kan udah ku bilang membantu perongkosan. Kalau misalnya ku jual 100.000, apa lagi untungnya? Iya. Nggak ada lagi untungnya. Justru itu makanya ya ini kan kerelaan hati ya. Kalau kalian misalnya rela beli, kalau enggak juga ya minggu depan. Ya, jadi harganya 200.000 ya, belum ikut ongkir ya. Makanya aku bilang kalau mau pesan itu lebih bagus 2 atau 3 karena ongkirnya itu biasanya itu sama, 1, 2, 3 itu sama, kan begitu. Ukurannya apa, Bung? Untuk sementara ya, yang aku ambil itu ya masih ukuran XL dan juga L ya, XL dan juga L. Tapi ukuran XL-nya itu bisa dipakai yang untuk XL dan L. Ukurannya L itu bisa dipakai untuk yang L sama M gitu loh ya. Ya, selain itu juga Opung Parbelak juga kepengen juga kan teman-teman Opung Parbelak pakai baju Opung Parbelak, ya kan? So artis sekali kau Opung. Loh kan kalian yang minta kemarin kan, sebelum Opung Parbelak ke Solo, kalian yang minta Opung Parbelak bikinkan kaosnya. Kan begitu, nanti dulu ini mau lebaran, pengeluaran kalian nanti banyak. Nanti setelah pulang dari Solo, baru kita akan bikin kaos. Kan begitu, ini kan dari kaliannya inspirasinya. Iya kan? Nah itu dia. Nah kembali kita ke patung Bapak Joko Widodo. Ya. Jadi memang untuk saat ini, ya koreksi aku kalau misalnya aku salah, ya untuk saat ini masih daerah NTT dan juga daerah Tanah Karo, ya yang ada patung Bapak Joko Widodo. Kasih tahu aku kalau misalnya ada patung Bapak Joko Widodo yang lain ya, mana tahu ya itu di luar dari informasi yang ku dapatkan gitu ya. Tapi walaupun tidak ada patung Bapak Joko Widodo di Kalimantan, tidak ada di Papua, misalnya tidak ada lagi di Jawa, tidak ada juga di daerah lainnya, itu bukan artinya rakyat tidak cinta kepada Bapak Joko Widodo, bukan ya. Tapi ini adalah sebuah ekspresi yang istimewa. Itu dia, bayangkan kalian ya, yang dibangun itu 37 km, wah udah sama kayak jalan tol.
Udah gini-gini kaki kubah asam urat. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi kalian saudara-saudaraku terkhusus yang di kota Karo, yang di daerah Karo ya, daerah Tanah Karo ya, aku pokoknya berpenampilan seperti ini juga sebagai apresiasi untuk kalian. Gitu dia ya, luar biasa kita ini semuanya ya. Ya mudah-mudahan sepulangnya Bapak Joko Widodo dari Tanah Karo ya, itu bisa memberikan semangat yang lebih lagi kepada masyarakat atau teman-teman di daerah Karo ya. Pulang ke Solo harus menghadapi lagi masalah ijazah palsu. Aduh, padahal itulah sebetulnya Bapak Joko Widodo itu ya kan, bukannya bilang apa, dia kepingin ke sana, kepingin ke sini, kepingin ke sana, kepingin ke sini. Karena apa? Muak kali dia menghadapi orang-orang ini, jujur aja. Jadi dia ingin refreshing gitu loh. Ya balik lagi ke Solo, orang ini lagi yang mau dihadapi. Ya kan begitu ya. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, kedatangan Bapak Joko Widodo ke Tanah Karo ya, aku yakin itu sudah ada mulai ngoceh-ngoceh. Iya, mulai main presiden-presidenan. Datang lagi sebelah sana, iya nggak bisa move on. Ada otak orang itu memang kotor. Enggak aja ya kan, jujur aja gue bilang. Jadi kalau misalnya contohnya Opung Parbela, bukan pejabat, bukan siapa-siapa, diundang contohnya ke daerah Batam ya untuk ngisi acara di situ. Jadi mau dibilang apa? Iya Ternak Mulyono, iya menjilat. Iya Ternak Mulyono cari darah gitu. Iya. Orang ini kan gitu-gitu aja kerjanya ini. SDM rendah. Apa? SDM rendah. Aduh ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela ya. Terima kasih banyak. Bujur melala untuk saudara-saudaraku yang di kota Karo, daerah Karo ya. Kalian sudah menyambut Bapak kita dengan luar biasa. Iya, nanti kalau daerah Karo misalnya ada rencana untuk undang Opung Parbela ke sana, ya ini nomor telepon Opung Parbela. Mana tahu ya kan, kalian kepingin ada Opung Parbela datang ke sana. Jangan Bapak Jokowi terus diundang, Bapak Opung Parbela juga sekali-sekali diundang toh. Iya. Pung, kayaknya logatmu itu logat Papua lah. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbela membahas dan mengomentari tentang Bapak Joko Widodo yang telah berkunjung di daerah Sumatera Utara, di Tanah Karo. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.